contoh di lapangan. Oh, kalau contohnya kan? di lapangan ya, tapi kalau untuk orang tua sendiri nggak pernah sih. Maksudnya tuh ya ngebebasin aja apa maunya apa. Tapi kalau sekarang karena jadi juri mewarnain melihat anak orang tua apalagi marah-marahin anaknya di depan umum Ada sampai yang kayak gitu. ada dong. Pas lagi lomba tuh lomba Pas lagi lomba dia dimarahin. Jadi di depan orang tuanya saya coret nomor orang tua apa anaknya. Yes, generasi hebat. Kita balik nge-podcast bareng lagi. Dan kali ini sudah ada bintang tamu yang hadir ke studio Genpa Kreatif. Ada seniman tekstil art Mbak Dina Adelia. Wey. Halo. Shock ya? Iya, saya shock. Baru kali ini podcast kayak gini. Gitu. Rame orangnya. Rame. Dan kita yang nunggu Mbak Dina loh. Nih, maaf teman-teman. ya, saya terlambat. Sengaja. Mbak Dina Adelia, sehat? Sehat. Mbak Mutia ya. gimana? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu berapa bulan yang lalu ya? Oh ya. Enak Udah panggil lama. Mbak atau Kak sih? Saya juga Dina kadang aja. panggil Mbak, kadang Kak. Dina aja. Kita seumuran ya? Nggak tahu. Masa sih? Kak Dina ya, ngomongnya Kak Dina aja deh. Kak Dina seorang seniman tekstil art. Dan ternyata nih kalau teman-teman generasi hebat tahu, Kak Dina itu nyiptain karya yang karyanya itu dinamain sebagai seni tekstil ya. Jadi lukisan yang dibuat dari kain perca gitu ya. Iya, kalau biasanya kalau orang lukis pakai cat, kalau aku ngelukisnya pakai kain perca, benang sama manik-manik gitu. Nah, itu. Barangnya mana catnya? Iya, saya nggak bawa. Tolong nanti media sosial saya dimunculkan. Iya, ya. langsung aja nanti diceknya di @Dina Adelia. Nah, lihat karya-karyanya Kak Dina yang sudah sampai ke London. Terus sampai kemana lagi? Rusia, Paris. Paris. Wah. Udah itu aja. Dan Udah itu aja. oh itu aja. Yang lain doakan menyusul ya. Oke, Kak Dina sendiri sekolah di mana kemarin Kak? Dulu kapan nih kampus? Iya, kampus terakhir. Aku dulu kuliah di Semarang. Apa jurusan Kak? Seni rupa murni. Seni rupa murni, jurusan ininya prodinya Seni rupa murni. Seni rupa murni itu ya jurusannya. ngambilnya seni lukis. Ya, yang berakhir akan jadi seniman gitu kan. Yang akhirnya seniman. Gak tahu seniman yang kayak gimana gitu. Gelarnya apa? SSN. Sama kan SSN? Seni. Kok beda? Masa beda? Masa sih? Orang sombong. Sombong amat. Enggak. Seniman. Ya aduh, berat enggak sih kalau mau dipanggil sebagai seniman? Sebenarnya gimana ya? Kalau tidak dipanggil seniman nanti saya nggak punya kerjaan gitu kan. Nanti ditanya pekerjaannya apa? Swasta. Tapi kalau untuk seniman ya daripada swasta gitu. Iya sih kalau untuk sekarang ya. Kalau dulu mungkin seniman tuh kayak dianggap apa ya, nggak punya masa depan. Tapi ya masa depan atau enggak itu kan tergantung orangnya kan mau usaha atau enggak gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang seniman udah mulai bermunculan, udah sekarang tuh banyak udah naik ya namanya ya. Maksudnya itu bisa jadi pekerjaan. Bisa dibanggakan. Ya? Apalagi karya kamu dipajang secara internasional dilihat banyak orang ya. Bisa jadi kebanggaan sendiri sih. Jadi kalau sekarang seniman aku lebih seneng dipanggil itu seniman. Tapi memang Kak Dina sendiri itu suka ngelukis sedari dulu sampai akhirnya kuliah di seni rupa murni atau gimana? Kalau dulu waktu TK itu aku masih ingat sih suka sama ibu tuh diajakin lomba gambar. Cuman kan tidak pernah juara sama sekali. Tapi kalau dipuji sama orang tua tuh kayak gimana ya rasanya tuh kayak kesombongan. Tidak rasanya karena orang tua lah yang mengerti dan dia yang hanya mau memuji kita. Iya sih, sedih banget sih. Jadi itu ada rasa kebanggaan sendiri gitu. Jadi apa ya, dari situ aku juga belajar sih memperhatikan bahwa orang tua yang kan aku juga pernah jadi juri itu kan ya, juri lukis. Orang tua yang obsesi sama anaknya untuk jadi apa namanya tuh juara, dan mereka emang juara, tapi nanti gedenya tuh gak jadi seniman gitu. Karena mereka udah tertekan ketika kecil. Nah makanya untungnya aku nggak juara waktu kecil. Ya akhirnya jadi seniman ya. Jadi sih ada profesi lain yang sering dipuji-puji juga karena juara nggak jadi seniman. Nggak jadi ya. Bahkan sekarang pun karena jadi juri itu ngelihat orang tua yang obsesif banget, kamu harus juara.
gambarmu harus bagus bla bla bla. Ya gedenya nggak akan jadi seniman karena mereka udah tertekan itu obsesi orang tua kan, bukan anaknya sendiri gitu. Tapi emang ngerasa nggak sih emang banyak ditemuin kalau emang orang tua itu yang suka menekan anaknya ya jatuhnya. Wah, ya banyak banget. apakah Dina kan jadi yang anak itu yang harus aduh kalau enggak aku kena marah nih ya sama orang tua. Oh, kalau untuk orang tua aku sendiri? Enggak, kalau yang dicontoh di lapangan. Oh, kalau contohnya kan? di lapangan ya, tapi kalau untuk orang tua aku sendiri nggak pernah sih. Maksudnya tuh ya ngebebasin aja apa maunya apa. Tapi kalau sekarang karena jadi juri mewarnain melihat anak orang tua apalagi marah-marahin anaknya di depan umum Ada sampai yang kayak gitu. Ada dong. Pas lagi lomba tuh lomba Pas lagi lomba dia dimarahin. Jadi di depan orang tuanya saya coret nomor orang tua apa anaknya kan, maksudnya tuh ya maksudnya memberi pelajaran tapi bahwa kamu salah. Dengan dari situ, dari dia mewarnain aja udah kelihatan gitu loh, dia lagi emosi, anaknya sendiri kesel, tertekan, jadi cuma menggunakan warna hitam sama merah aja dan itu berantakan gitu. Itu kan tertekan banget kan. Yang harusnya seni itu jadi fun, menyenangkan untuk sarana terapi buat anak-anak, ketika di orang tua menekan seperti itu, obsesif banget, itu nggak jadi apa-apa ke anaknya gitu. Kak Dina kan sekarang memang aktivitas lebih banyak ke art terapi ya. Art terapi nih. Ya, sekarang jadi pekerjaan saya itu yang banyak duitnya. Jadi nih generasi hebat ya, kalau misalnya kalian ngerasa gelisah, risau, bener kan? Art terapi itu. Bener. Aku juga tadi cerita-cerita sama Kak Dina, ternyata memang setiap kita itu sebenarnya butuh nggak sih Kak buat art terapi gitu untuk menenteramkan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau untuk menenteramkan diri, maksudnya untuk terapi diri sendiri ya itu perlu sih, tapi caranya kan beda-beda. Ada yang orangnya suka ngelukis, ada yang kayak aku suka menjahit, dan itu juga jadi sarana terapiku sendiri gitu loh. Dan medianya macam-macam, tergantung lagi orangnya cocok atau enggak. Jadi di kelas terapi itu juga aku ngenalin berbagai macam media, nanti kalau dia cocok kita kembangin yang dia suka itu gitu sih. Semua orang itu butuh apapun yang membuat kalian ketika kalian melakukan hobi dan itu kalian fokus, kalian seneng ketika fokus, dan kalian tuh kan nggak ada mikirin hal-hal negatif kan. Fokus itu yang sebenarnya jadi kayak apa ya, penyembuhan diri sih di situ. Meditasi ya, benar. Tapi banyak kalau sekarang yang datang untuk art terapi belajar itu emang yang ngerasa dirinya gimana tuh Kak Dina? Biasanya ada yang mengalami kecemasan atau lebih banyak sih kecemasan gitu ya. Kecemasan terus, yang seperti apa nih Kak Dina? Kan kadang anxiety, terus kayak apa ya, apa sih kalau yang itu tuh kayak kalau tremor gitu, aku lupa. Kalau mendadak kayak gini aku lupa namanya. Jadi untuk bikin apa ya, mereka lebih tenang gitu, untuk fokus. Apa namanya tuh, untuk ya kayak melampiaskan rasa kadang sedih atau stresnya, bisa ke terapi itu sendiri gitu. Terapi itu ya. Oke. Nah Kak Dina, tadi kita udah ngobrolin nih kalau memang setiap kita itu butuh juga sebenarnya art terapi ya. Tujuannya yang bakal dicapai nih Kak Dina sendiri nih, ada kelas art terapi kayak gitu buat apa? Untuk kelas art terapinya sendiri sebenarnya aku pengennya tuh banyak orang makin paham sih ya, karena art terapi itu juga sangkutnya ke psikolog kan. Lebih banyak kesadaran untuk kesehatan mental sih, anak-anak muda zaman sekarang. Emang banyak anak muda yang mental gak sehat? Sebenarnya dari dulu. Sebenarnya semua orang itu kan punya. Cuman pemicunya lagi kan, pemicunya itu apa gitu. Bahkan ketika kita merasa cemas itu kan macam-macam tuh, ada yang berlebihan. Nah itu kalau sudah mengganggu diri sendiri dan udah mengganggu orang lain, butuh bantuan psikolog gitu. Gila. Ya enggak gila juga gitu kan. Kalau untuk psikolog itu nanti bisa dibahas sama itu kan, karena itu bukan ranahku gitu. Jadi tujuannya kalau art terapi sendiri apa nih? Kalau untuk art terapi sendiri sih untuk membantu mereka sih ya, yang mengalami gangguan kecemasan atau stres, itu untuk lebih mereka calming down kayak gitu sih. Tenang lah ya pokoknya ya, enjoy lah gitu. Kak Dina sendiri memang yang mungkin kalau sahabat generasi hebat di rumah nanti lihat Instagramnya Kak Dina dengan karya-karyanya ya. Bisa ditampilkan nanti ya. Iya nanti ya. Kak Dina ceritain dong kok munculnya akhirnya tekstil art yang Kak Dina buat, dan akhirnya kuliah selesai berapa tahun sih? 7 tahun. Sampai dapat surat cinta ya? Yes, dapat surat cinta. Tapi kan dapat dispensasi karena Kak Dina sering pameran dengan karyanya tekstil art yang luar biasa ini kan. Itu apa? Ria. Iya. Jadi apa nih cerita awalnya kok bisa muncul
buat tekstil art? Karena dulu tuh aku pengen masuk ITB desain tekstil, aku udah bayangin gitu. Ternyata kan itu masuknya ke Semarang kan di UNES, karena apa nggak ada jurusan apa, aku nggak, waktu itu pemilihan ke ITB tuh nggak ada. Akhirnya masuk UNES, di UNES cuman ada seni rupa, itu seni lukis, fokusnya itu apa macam-macam sih, ada kriya, ada keramik, ada ukir. Aduh aku kayaknya nggak sanggup deh kalau bawa-bawa kayak nukang gitu kan, kalau apa ngukir itu kan bawa peralatan kayak tukang gitu, patung juga kayak gitu. Jadi aku lebih gampang seni lukis. Setelah dijalanin seni lukis, aku juga nggak cocok karena aku nggak suka apa nyampur-nyampur cat, kotor. Berarti salah masuk jurusan dong. Itu dia, makanya kan akhirnya ketika itu ya itu ya, habis sudah dapat surat cinta itu, aduh gimana ya caranya biar aku tuh cepet selesai kuliah dengan hal-hal yang aku senengin. Jadi aku mikir dari kecil aku udah suka jahit, kenapa nggak aku bikin ya kain-kain perca itu jadi karya seni, jadi kayak apa karya seni lukis, karena kan di kampus nggak ada seni tekstil tuh. Jadi dosen awalnya juga itu tuh nggak ada di kampus, kamu nggak boleh bikin hal yang nggak ada di kampus. Tapi kan aku ngeles nih, pokoknya itu bisa jadi seni kolase, pokoknya macem-macem deh di itunya. Akhirnya dosennya luluh kan dengan syarat bla 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 gitu, akhirnya coba bikin. Pas bikin dosen suka, pameran di kampus. Terus aku mikir kan, masa aku cuman pameran berakhir di kampus. Jadi aku coba iseng-iseng masuk. Pas banget itu aku pertama kali tahu ada open call, itu kayak apa, panggilan terbuka buat seniman-seniman muda yang pengen merintis jadi seniman. Itu tahun berapa tuh? 2017. Jadi dari Kemendikbud. Kemudian ada juga dari Art Jakarta di apa namanya tuh, di Ritz-Carlton itu. Jadi aku coba masukin, udahlah lolos nggak lolos, yang penting udah nyoba. Kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak akan dapat apapun. Setidaknya bawa tidur aja karyanya ya. Bawa tidur aja. Jadi setidaknya kamu udah nyoba lah. Aku masukin, lolos semua. Jadi, berapa karya waktu itu dimasukin? Aku masukin ada 5, masing-masing itu 5. Cuman di Art Jakarta itu lolos 2, tapi aku cuma bisa bawa 1 karena satunya udah kejual kan. Satunya lagi di Kemendikbud cuma lolos 1. Yang judulnya Berburu, itu tentang suku anak dalam. Berburu. Nah, uniknya juga iya. Iya bener. Ya, uniknya karyanya Kak Dina ini sendiri memang mengangkat kebudayaan tradisi di daerah Jambi ya kan. Itu yang selalu menjadi identik ya. Itu dosenku dulu di kampus. Jadi apa ya, orang teman-teman di Jawa tuh nggak pernah tahu Jambi itu di mana gitu. Sampai sekarang tahu sampai sekarang di Kalimantan, di Papua. Kemarin ke podcast juga musik kan, gitu juga. Kalau dari musik orang juga nggak tahu kalau Jambi itu musiknya yang gimana. Kalau Minangkabau kan pasti tahu. Bener-bener ya. Jadi apa dosen bilang kan, bawa apa budaya kamu ke sini, kasih lihat sama orang banyak. Dulu kan aku tinggal di Jambi, aku tuh nggak tahu Jambi apa sih yang mau diituin. Setelah aku keluar, aku riset terus baca-baca, oh ternyata Jambi banyak banget ya, kita coba deh bikin itu. Karya pertama apa konsep cerita Kak? Itu kalau yang dibeli sama kolektor Perancis itu yang Sore Membatik itu. Sore Membatik. Jadi waktu itu dibeli berapa? Karena aku masih anak baru, ngasih harga itu harganya 5 juta dan itu dipotong sama galeri 50%. Jadi aku cuma dapat 2,5. Gitu. Itu sampai aku dimarahin sama seniman-seniman lain di sana kan. Gitu ya, kok murah banget. Sumpah. Aku dibilang goblok emang, bener. Bener karena yang di sana udah 25. Mereka tuh bilang kamu tuh menjatuhkan harga-harga seniman lain, kan aku nggak tahu, aku masih baru. Emang seawam itu? Iya, aku tuh nggak pernah pameran di bahkan di seni di kampusku sendiri. Aku adalah anak kosan yang tidak pernah keluar. Maksudnya aku nggak suka kuliah pulang. Terus karya sendiri di kamar. Seniman anak kos banget kan. Anak kos banget terus berkarya sendiri di kamar. Aku lebih suka kayak gitu. Aku nggak suka ketemu orang. Kalau bilang introvert itu tidak ada hubungannya. Kok bisa kamu bisa ngomong sama banyak orang, itu nggak ada hubungannya. Aku emang introvert. Maksudnya itu aku suka di rumah aja. Nggak ketemu banyak orang. Kalau ketemu pun yang ngobrolin hal-hal yang masih masuk sama aku gitu. Jadi aku lebih suka kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya pada waktu itu ya murah juga ya. Iya, jadi harga segitu murah. Akhirnya kan belajar kan dari situ kan, sampai ya sih dimarahin sama seniman-seniman lain. Terus akhirnya kalau terakhir kemarin dijual karya udah kisaran berapa harga? Udah 10 ke atas. 10 ke atas ya. Tertinggi berapa kemarin? Ada kemarin 16 juta. Itu siapa yang beli Kak? Itu aku nggak tahu ya, kemarin tuh katanya itu dari anak menteri siapa gitu, pas di Jakarta. Ya. Tapi juga waktu tuh sempat main ke rumah Kak Dina, ada pesanan juga yang dari London itu ya.
commission artwork sih kayak gitu. Commission Jadi art yang sana. misalnya nih kalau mereka kayak Juliet itu kemarin ngubungin aku, Din, aku suka sama karya kamu tapi aku tidak punya uang untuk membeli karya kamu yang harganya 15 juta ke atas kan. Aku punya budget segini, bisa nggak kamu bikinin karya seni tekstil dengan budget segini? Bisa. Sikat. Cuan sikat. Tapi udah jadi kan? Udah jadi. Udah diambil. Lagi mau diambil sih kan, karena ini lagi Covid, dia belum pulang ke Jambi kan. Nanti dia terbang lagi ke Inggris. Karena aku nggak tahu nih soal pajak dan lain-lain lah. Pengirimannya pakai ini ya, pajak juga ya kan? Makanya kan aku nggak tahu. Jadi dia juga pengen balik ke Jambi kan. Gitu deh. Tapi memang Ibu Kadin sendiri juga bergeraknya di bidang anyaman juga kan? Kalau ibu sih juga jahit ya, tapi desainnya juga dimasukin ke tas-tas anyaman gitu sih kalau ibu. Sering bentrok ide nggak sih sama ibu? Sering berantem lah. Gitu kan? Iya. Biasanya orang kalau berantem kalau disuruh nyuci piring gitu kan, pekerjaan rumah. Kalau ini enggak ya? Sama sih. Sama juga. Rumah dan pekerjaan untuk kolaborasi bareng. Kita sering berantem. Tapi maksudnya tuh ya seru aja sih. Emang gaya kita emang beda kan. Jadi akhirnya ya dengan gaya masing-masing. Oke deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Dina sendiri ngelihat perkembangan tekstil art itu sekarang gimana? Sekarang banyak sih teman-teman udah mulai bikin karya seni tekstil ya. Aku aja sampai insecure gitu kan. Oh my god, karya mereka juga keren-keren. Jadi ketakutan sendiri juga ya? Takut tersaingin? Bukan takut tersaingin ya. Maksudnya karya mereka bagus, aku juga harus bisa bikin yang lebih. Kalau itu nanti jadinya terobsesi. Tapi kan aku emang pengen kan. Maksudnya itu kita punya karya yang lebih baik, lebih bagus gitu. Jadi untuk mereka jadi inspirasi juga. Mereka, oh ternyata kain tuh bisa kayak gini ya. Kok aku kepikiran cuma kayak gini gitu sih. Jadi lebih ke inspirasi juga lihat karya lebih seru baru. Juga ya Kak Din ya. Karena mereka juga aku nggak habis pikir kok bisa bikin karya tekstil dengan kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya setelah Kak Dina sidang kemarin tidak menyalahi ya kalau itu memang disebutnya tekstil art. Itu terjadi perdebatan. Iya kan? Sampai gue udah gobrak-gobrak meja. Kalau di emang esensi harusnya tekstil art itu sendiri gimana? Kalau di luar negeri seni tekstil macam-macam kayak embroidery, sulaman, rajutan, terus apa lagi ya? Itu udah masuknya seni tekstil. Pokoknya tentang dari benang jadi kain itu tuh udah masuknya itu. Dan karyaku juga harusnya masuk seni tekstil, tapi dosen bilang itu seni kolase. Tapi setahu kolase itu kan menempel. Jadi kita debatnya di situ aja. Tapi ada menempelnya di situ kegiatan. Saya bagi aku kalau menempel itu kan dengan bantuan kayak lem. Yeah. Tapi kalau aku kan dijahit. Bagi aku itu artinya udah beda lagi gitu. Nah, dosen masih belum bisa menerima itu, jadi kita berantemnya di situ aja. Seru aja sih. Kata dosen ya emang harus kayak gitu sih. Seniman tuh mempertahankan apa di sidang itu kan mempertahankan kan. Walaupun mungkin kamu salah, tapi setidaknya kamu bertahan. Kadang ada juga anak seni yang ketika sidang tuh dimarahin cuman diem aja. Kan dosen kesel juga. Oh gitu. Yang itu banyak baca juga juga yakin kesel dengan diri dia sendiri gak sih Kak? Ya karena di anak-anak seni juga kalau aku perhatiin ya di sidang tuh ya mereka cuma diem-diem aja ya. Aku juga kayaknya dia sering gak paham apa yang dia buat gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya? Ya namanya berproses ya. Mungkin ketika di kampus gak paham, tapi ketika keluar mungkin ketemu teman-teman lain di luar tuh mereka jadi lebih ngerti art tuh kayak gimana sih. Oke. Aku juga gak paham amat kok. Tenang aja. Kak Dina kemarin terakhir kegiatan apa sih? Jadi workshop ya? Aku juga punya Kementerian workshop. Kemarin di KBRI sama kedutaan besar dari seluruh dunia, terus sama Kementerian Perindustrian. Itu kegiatan ngapain aja kemarin? Kalau di KBRI kemarin kita workshop bikin boneka tekulu. Jadi mereka kan pengen minta diajarin ibu-ibu ini biar belajar bikin boneka dengan memanfaatkan kain perca itu kan. Jadi memanfaatkan sampah jadi barang yang bisa dipakai. Terus kalau dari Kemenperin itu sama juga. Tapi itu lebih ke aksesoris kecil-kecil kayak anting-anting sama bros itu aja. Tuh. Tapi dengan hasil karya yang Kak Dina buat sempat atau pernah dibully juga nggak sih hasil karyanya? Pernah dong. Pernah. Cetan. Dibully. Pernah sih waktu dulu di Jogja. Aku lagi pameran di situ sama temanku yang jaga kan. Aku lagi ketemu sama pihak-pihak dari Backcraft itu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Aku denger sih dari belakang. Karya dari sampah kayak gini doang, dari kain perca ini mah aku juga bisa bikin. Aku juga oh my god. Lidahnya nyaring sekali. Aku gak bisa denger gitu kan. Jadi aku cuma diem aja. Bagi aku maksudnya kalau kamu bisa bikin ya udah bikin aja dulu. Tapi temanku yang denger langsung diajak berantem.
Pernah juga ya. Jadi Oke. saya tidak urusan lagi sama teman saya aja, silakan. Tapi emang kadang orang yang komentar bisa dengan sangat mudah sih Iya, ya. bener. Kayak ginian doang gampang. Bunga kayak gini nih, aduh di deket rumah banyak, ada kayak gitu kan. Itu mah gampang banget. Ya udah kalau gampang bikin Bikin gitu ya. udah bikin belum ya udah. Itulah akibat sering ngeremehin orang terus nih kayaknya ya. Banget Ini ya. kayaknya harus perbaikan mental ya. Atau Julid perlu ya. art terapi juga ya. Kayaknya perlu deh. Perlu kan? Sama saya ya. Tapi kalau Kak Dina sendiri, kalau ngelihat orang-orang yang suka ngebully karya orang lain, suka apa ya, nganggap remeh karya orang lain, Kak Dina nganggapnya seperti apa? Ya biasa aja sih, maksudnya tuh aku kalau ngelihat yang apa orang yang ngebully karya, maksudnya tuh ya kamu sudah di tahap seperti apa, kamu punya karya nggak sampai kamu bisa meremehkan orang lain kayak gitu aja sih. Maksudnya tuh, kadang ada seniman yang kamu kalau dihina karyanya kamu ajak berantem orang itu, aduh aku males, aku memang jiwaku memang pemberontak tapi aku males berantem sama orang bodoh. Iya sih Males ya. kan, nggak bisa Jadi adu tanding karya aja kan. ya Itu udah, yang maksudnya lebih tuh kamu penting. punya karya ya udah kasih lihat gitu, nggak punya ya udah Diem aja gitu kan. bener. Duduk diem manis, kalau ada uang beli, kalau nggak udah Nah, pulang. udah pulang, gak usah dijulitin. Wah, iya Gitu nih orang sih. julid-julid ya. Tapi memang hal-hal yang kayak gitu dengan mental anak-anak muda sekarang nih, Kak Dina. Kalau misalnya orang yang suka ngekritik atau nggak remeh karya-karya orang lain, itu tuh karena memang setiap pribadinya memang punya mental yang nggak kuat atau gimana Kak? Apa nih orang yang apa mengkritik Yang sering kayak dia gitu. ngebully atau ngekritik orang lain itu. Sebenarnya mereka tuh apa ya? Bagi aku pribadi kalau aku melihat itu sebenarnya mereka insecure sama dirinya sendiri sih. Maksudnya tuh mereka nggak punya karya, mereka tidak punya hobi. Jadi melampiaskan rasa itu dengan menjatuhkan orang lain. Jadi dia merasa ada kesenangan sendiri ketika lihat orang itu down gitu. Oh, ya udah, dia down dengan kata-kataku, ya kita sama hidupnya gitu loh, sama-sama susah. Padahal kalau aku orangnya bodo amatan kan. Maksudnya tuh ya kamu mau komentar apa aja bebas, terserah. Aku nggak akan ambil hati. Cuma nanti aku ungkit-ungkit di Instastory. Ya. Jadi konten. Jadi konten. Terus juga di TikTok juga kan. Iya. Ya ampun. Jadi cuan gitu. Jadi bagi aku orang-orang yang suka ngebully itu sebenarnya ya itu sih rasa ketidakpercayaan diri dia, mereka nggak punya karya. Jadi melampiaskan semua itu ke orang lain biar agar mereka tuh merasa baik-baik saja hidupnya, padahal tetap tidak ada yang berubah. Iya sih ya, terlalu asik ngurusin orang lain juga kan, ngehina karya orang lain. Maksudnya tapi nggak ada yang dibuat. Bener Ada yang dibuat banget. ya. Oke, ini tadi kita udah berjalan gimana nih tadi? Udah berapa menit? Lanjut. Soalnya mau azan, kita itu dulu kali ya. Azan sudah mau masuk. Boleh deh Jadi nanti pas lagi ngomong azan nanti kita cut dulu ya. Oke.